Tahun 2025 benar-benar tahun bersejarah bagi DJP, di mana tahun ini kita tahu ada aplikasi baru di DJP yaitu aplikasi Cortex, mulai diimplementasikan sejak awal tahun 2025 ini. Aplikasi baru, ketentuan baru. PMK nomor 81 tahun 2024 pun terbit sebagai payung hukum aplikasi Cortex. Namun, bagaimana dengan ketentuan dan terutama fasilitas pajak yang telah dinikmati para wajib pajak selama ini? Apakah ada yang berubah sebagai dampak dari aplikasi Cortex? Kawan pajak tidak perlu khawatir, meskipun aplikasi Cortex yang memang memiliki dampak yang besar bagi perubahan DJP, namun fasilitas-fasilitas pajak yang telah ada sebelumnya masih banyak yang dapat dinikmati dan bahkan diperpanjang. Salah satunya adalah fasilitas berupa PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025 yang telah diatur melalui PMK nomor 13 tahun 2025. Agar kawan pajak tidak ketinggalan informasi, kami kembali lagi melalui Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 16 ini untuk memberikan informasi tentang PPN DTP untuk menghalau setiap kekhawatiran kawan pajak semua. Pada podcast Bola Simak Bijak episode 16 kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. PPN DTP atas penyerahan rumah ini telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2025. Mungkin kawan pajak masih ada yang mengira PPN atas penyerahan rumah ini tidak lagi memperoleh fasilitas ditanggung pemerintah tahun ini. Ternyata masih ya kawan pajak. Namun bagaimana aturan mainnya? Nah, mari kita sama-sama belajar ya kawan pajak. Kita tanya-tanya dulu nih ke narasumber kita kali ini. Kita kupas tuntas tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah di podcast Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 16 tentang angka nomor 13 tahun 2025. Halo kawan pajak, saya Nur Agni Hasana, penyuluh pajak KPP Pertama Maros. Selamat datang di Bola Simak Bijak episode 16. Kali ini kita akan bahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. Pada bicara pajak hari ini, saya sudah ditemani salah satu penyuluh pajak di KPP Pertama Maros yaitu Kak Lana yang sudah di samping saya. Halo Kak Lana, apa kabar? Baik, Kak Atno. Alhamdulillah. Semangat ya Kak Lana ya Semangat. untuk podcast kalian. Oke. Kak Lana, Iya. tahun lalu nih, tahun lalu kan kawan pajak 2024 karena ini 2025. Oke. Tahun lalu kan kawan pajak bisa menikmati fasilitas PPN DTP kalau beli rumah, ya Kak ya. Saya dengar-dengar kawan pajak juga ada kekhawatiran kalau fasilitas PPN DTP ini akan hilang tahun ini. Karena kalau kita lihat histori sebelum-sebelumnya kan diperpanjang. Nah, apalagi udah muncul nih aplikasi baru yaitu aplikasi Cortex yang benar-benar ini gebrakan yang fundamental dari DJP. Nah, apakah akan terjadi juga nih Kak untuk PPN DTP ini Kak Lana? Iya, Kak Asni. Jadi ini memang seperti yang Kak Agni bilang ya, PPN DTP tahun lalu udah ada untuk penyerahan rumah. Nah, tahun ini gak usah khawatir, tetap ada kok Kak Agni PPN DTP penyerahan rumah. Karena tiap tahun pemerintah dia perpanjang lagi, dia berlakukan lagi. Jadi tidak heran walaupun tanggal 4 Februari, baru tanggal 4 Februari, tapi diperpanjang kok dengan PMK 13 2025 yang tadi Kak Agni sebutkan untuk tahun anggaran 2025. Saya sebutkan saja Kak Agni ya, mungkin Boleh. sedikit singkat. Story. Ya, histori ketentuannya buat refresh juga buat kita-kita gitu. Nah, kita mulai dari PMK nomor 21 tahun 2021 itu berlaku untuk PPN masa pajak Maret sampai dengan Agustus 2021. Dari 2021 ya Kak? Iya, dari Maret itu. Kemudian diubah dengan PMK 103 tahun 2021 diperpanjang sampai dengan masa pajak Desember 2021 Kak. Tahun depannya 2022 ada PMK nomor 6 tahun 2022.
itu berlaku dari Januari sampai dengan September 2022. Lalu tahun berikutnya PMK 120 tahun 2023 Kak, ini itu berlaku dari masa pajak November sampai Desember 2023. Nah, tahun kemarin 2024 ada PMK 7 tahun 2024 dan PMK 61 tahun 2024 itu berlaku dari masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024. Setahun penuh. Nah, sampai akhirnya sekarang tibalah dan terbitlah PMK 13 2025 yang Kak Agni sebutkan tadi untuk tahun anggaran 2025 ini. Masih berlanjut ya, Kak? Sih. Jadi nggak usah khawatir ya Kak Agni, kawan pajak. Sampai pemerintah berusaha untuk terus perpanjang, menurut saya ini apa ya? Artinya pemerintah terus berusaha meringankan beban pajak masyarakat sambil menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan stimulasi daya beli masyarakat, terutama sektor perumahan dengan mempertimbangkan tentunya kemampuan keuangan negara. Makanya ada tahun anggarannya. Gitu Kak Agni. Oke, Kak Lana. Mhm. Walaupun, saya udah denger nih tentang fasilitas PPN atas pembelian rumah tertentu, apa sih tepatnya fasilitas yang dimaksud di PMK 13 tahun 2025 ini? Kan kita taunya udah ada, pembebasan PPN atas pembelian rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang diatur di PMK 60 tahun 2023, ya. Yang berlakunya dari Juni ya, tahun 2023. Nah, di Bolasima Live episode 10 pun itu, sudah bahas tentang PMK 60 Betul sekali. tersebut. Nah, apakah di PMK 13 tahun 2025 ini menggantikan PMK 60 2023 tersebut atau keduanya merupakan PMK yang baru Oke. atau yang beda gitu? Ini PMK 60 ya Kak Agni, yang Kak Agni sebut tadi yang, pembebasan PPN. Jadi PMK 60 2023, dengan PMK 13 2025 ini memang sama-sama mengatur tentang fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah atas pembelian rumah tertentu Kak Agni. Kalau PMK 60 2023 itu mengatur pembebasan PPN. Maka di PMK 13 2025 mengatur PPN ditanggung pemerintah. Nah, saya singkat saja ya PPN DTP biar nggak sulit sebutnya. Boleh Nah, boleh. kedua fasilitas PPN ini menyebabkan pajak keluaran yang terutang itu yang mestinya dibayar sama pembeli rumah itu menjadi tidak perlu dibayar. Nah, jika dalam penerapan PPN dibebaskan, pajak keluaran dianggap tidak ada, maka dalam penerapan PPN DTP, pemerintah yang menanggung, namanya juga ditanggung pemerintah ya. Pemerintah yang menanggung atau membayarkan PPN terutangnya dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Oke. Ya. Kalau misalnya kita baca, Kak Agni kita bakal paham adanya perbedaan yang mendasar. Contohnya di PMK 60 2023 itu mengatur kriteria yang bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN. Misal kriterianya itu masyarakat berpenghasilan rendah untuk rumah umum atau karyawan yang kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah juga untuk rumah pekerja. Sedangkan PMK 13 tahun 2025 itu tidak mengatur, dia tidak atur siapa saja yang bisa memanfaatkan PPN DTP ini, itu lebih ke objek. Perbedaannya lagi itu terletak pada jenis rumah yang memperoleh fasilitas PPN. Kalau PMK 60 kan dia ngatur ini penyerahan kategorinya entah rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar seperti yang rumah pekerja yang tadi atasnya sebut. Sedangkan PMK 13 2025 itu untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun. Jadi kalau kita kembali lagi Beda ya? beda objek. Jadi kembali lagi ke PMK 13 2025 ini PMK ini mengatur fasilitas PPN DTP atau ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah berupa rumah tapak dan rumah susun yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi kawan pajak yang membeli rumah sesuai PMK 13 2025 walaupun bukan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini. Oke. Jadi wah, banyak juga ya, Kak, fasilitas pajak yang udah diberikan sama pemerintah ya, Kak, ya? Kalau kawan pajak menyimak tiap episode ya Bolasima Live ataupun podcast kita, eee, pemerintah itu menerbitkan peraturan-peraturan dengan fasilitas-fasilitas untuk meringankan beban kawan pajak gitu ya. Tapi Kak, kan udah ada nih, PPN dibebaskan di PMK 60 2023. Ya kan sampai ada lagi PPN DTP 2025 ini yang nomor 13 ini. Sudah ada PPN dibebaskan. Masa ini kalau tiba ada lagi PPN ditanggung pemerintah nanti. Ya disitulah pemerintah sadar Kak, nih kalau
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di dinamika perekonomian global ini, dampak tren melambatnya sektor properti perlu perlu intervensi dari pemerintah, terutama di sektor industri perumahan. Jadi untuk wujudkan pemerintah bantu untuk tingkatkan daya beli masyarakat dengan insentif PPN DTP untuk pembelian ya rumah-rumah tertentu. Jadi kan diringankan tuh PPN-nya, berarti diharapkan masyarakat mampu untuk membeli dan memiliki rumah. Karena PMK 13 tidak mengatur kriteria masyarakatnya harus yang berpenghasilan rendah, bukan berarti PMK ini untuk membantu yang kaya saja, Kak Agni. Dan mengapa juga fasilitas PPN yang diberikan pemerintah ini di awal tahun itu atas sektor perumahan. Itu bukan gak ada alasannya ya. Karena dianggap sektor industri perumahan ini yang strategis dengan kontribusi terhadap PDB dan PAD tinggi dan dapat juga menyerap banyak tenaga kerja dan kontribusi terhadap penerimaan tinggi. Kan kalau bangun rumah butuh banyak tenaga kerja ya Kak Agni ya. Betul banget. Jadi muter terus itu perekonomian. Nah, bagi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, dia boleh pilih. Ingin menggunakan fasilitas PPN dibebaskan atau pakai yang PPN DTP, terserah saja. Itu sebenarnya pengaruhnya juga banyak ya, Kak. Banyak pengaruhnya ya. Kita nggak bicara cuma pajaknya saja. Jadi sejak kapan nih, Kak, fasilitas PPN DTP ini berlaku? Saya masih ya dari sebelum-sebelumnya kita masih cari rumah ya, karena kan namanya beli rumah itu nggak bisa sembarangan ya. Iya, pasti baru ketemu yang cocok ya sama kayak jodoh nggak langsung cocok gitu kan. Nah, jadi masih mikir-mikir nih. Nah, kalau belinya saya minggu depan atau bulan depan gitu, masih bisa nggak dapat fasilitas PPN DTP ini? Karena dari tahun lalu aja masih belum nemu yang cocok rumah. Nah, kalau misalnya tiba-tiba mau nih, Kak, gimana? Kayaknya ketentuan ini memang nunggu Kak Agni beli rumah, nunggu. Karena masih beli kalau Kak Agni mau beli bulan depan masih, PMK masih berlaku. Kan sudah diundangkan sejak 4 Februari 2025. Nah, dan diberikan malah untuk yang PPN yang terutangnya sejak masa Januari 2025. Jadi walaupun dari 4 Februari, dia bisa berlaku dari Pembelian di masa Januari 2025. Jadi nggak usah khawatir, masih bisa dari awal tahun. Nah, kalau misalnya masih mau manfaatkan, ya silahkan cari rumah dan masih ada waktu. Cuma Kak Agni perlu pastikan, nanti tanda tangan AJB-nya jangan sampai akte jual beli ya, jangan sampai lewat dari 31 Desember 2025. Bahkan juga, karena kan ini ada syaratnya misalnya kayak rumah siap huni ya. Nah, jadi penyerahan haknya itu ke Kak Agni atau ke kawan pajak yang beli itu secara nyata ada buktinya ya, berita acara serah terima itu pastikan paling lama tanggalnya 31 Desember 2025. Jadi memang lewat tahun ini nggak boleh. Jadi harus memang ada di range 2025 ini saja dari awal sampai akhirnya. Itu awal mulai bayar sampai penyerahannya hanya di tahun ini gitu. oke. Pokoknya sampai 31 Desember 2025 ya, Kak, ya? Masih ada waktu ya Kak Agni ya? Ya masih ada, nih Juni 6 bulan mana ada, masih ada ya, semoga ada waktu. Jadi kalau jenis rumah yang ingin saya beli ini adalah rumah tapak atau rumah susun. Saya bisa dapat fasilitas PPN DTP ini ya. Bisa. Lalu kalau, kayak sebelum-sebelumnya pasti ada syarat-syarat nih, Kak. Nah, di PMK ini ada syaratnya juga nggak? Ada. Nah, apa aja tuh? PMK 2025 ini hampir hampir menduplikat PMK tahun sebelumnya gitu. Nah, ya beda tahun aja. Tapi nggak apa-apa lah kita Oke, kita review sih ya. Nah, kalau secara garis besar syaratnya itu harga jualnya maksimal 5 miliar rupiah. Harga jualnya masih sama. Ini merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni seperti yang saya bilang tadi. Jadi bukan inden ya, sudah siap jadi. Diserahkan secara fisik alias rumahnya itu paling lambat 31 Desember 2025. Dan pastikan memiliki kode identitas rumah atau KIR. Nah, diberikan itu maksimal 1 unit rumah tapak ataupun rumah susun itu untuk 1 orang. Ya, jadi 1 banding 1 saja dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun Kak nih, gitu. Jadi jangan sampai ini ternyata niatnya membantu masyarakat malah dibisniskan. oke, jadi itu ya kawan pajak syarat-syaratnya, kalau kawan pajak mau memanfaatkan insentif ini. Nah, bagaimana jika ada kawan pajak yang sudah beli rumah sebelum 4 Februari 2025? Nah, sudah nggak bisa dapat fasilitas PPN DTP ini dong? Atau gimana?
Maksudnya kalau misalnya kawan pajak kan yang sudah beli sebelum terbitnya PMK 13 ini, gitu? Karena biasanya berlaku mungkin sejak diundangkan gitu, Kak. Iya, tergantung Kak nih, memang benar sejak diundangkan, kan ini berlaku sejak diundangkan yaitu 4 Februari 2025. Tapi ada juga klausul, tergantung misalnya mulai bayar kapan nih atau tanggal berapa. Kalau misalnya bayar uang muka atau cicil pertamanya ke PKP penjual atau developer paling cepat 1 Januari 2025, masih tahun ini, masih bisa kok dapat PPN DTP ini, masih dapat fasilitas ini. Tapi kalau misalnya pembayaran pertama, uang muka atau cicilan pertama itu sebelumnya, sebelum 1 Januari 2025 alias artinya tahun lalu ya. Nah, PPN terutangnya tidak mendapat fasilitas PPN DTP pakai PMK 13 2025 ini. Gitu, jadi tergantung ke tanggal bayarnya kapan. Jadi bukan berarti pokoknya sebelum diundangkan ini tidak berlaku, tidak. Kita lihat ada range-nya kok, masih bisa. Mmm. Karena kan ini, bukan pertama kalinya ya pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah tertentu. Iya. Kalau kawan pajak sudah pernah beli rumah dan mendapat fasilitas PPN DTP dari ketentuan sebelumnya, Mhm. apakah masih bisa beli dan mendapatkan fasilitas PPN DTP yang tahun ini atau gimana, Kak? Jadi kalau misalnya tahun lalu kan ada tuh PPN DTP ketentuannya sekarang mau pakai lagi kayak gitu, bisa nggak ya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau boleh saya bilang di situ istimewanya ya Kak ini ya, kalau pernah manfaatkan atau menggunakan PPN DTP yang diatur di ketentuan sebelum ini ya, sebelum PMK 13, itu masih bisa memanfaatkan PPN DTP pada PMK ini, PMK 13 ini. Jadi yang dibatasi itu sebenarnya satu orang hanya bisa memanfaatkan fasilitas PPN pada satu PMK, hanya satu PMK 13 2025 ini satu kali saja dan atas satu rumah saja. Tapi kalau ketentuan atau menggunakan PMK yang berbeda dan atas rumah yang berbeda, boleh saja, Kak. Jadi kalau ada kawan pajak yang tahun lalu udah beli dan memanfaatkan fasilitas, DTP tahun lalu, tahun ini mau beli rumah lagi baru sebelahnya gitu, Ah, iya. bisa ya, Mbak, ya? Mantap banget ya kawan pajak berarti, jangan disia-siakan nih kesempatannya, oke. Nah jadi itu ya, Itu berlaku buat Kak Agni juga ya, jangan disia-sia. iya, oke Kak Lana. Pertanyaan penting nih Kak Lana nih. Sepenting apa? Nah ini paling biasanya ya pasti ya pertanyaan pertama harusnya mungkin. Apa tuh? Seberapa besar Heeh. PPN DTP ini yang bisa dimanfaatkan sama kawan pajak? Oke, iya ya, penting juga ini. Penting. Penasaran ya? Diskonnya berapa sih? Bisa. Nah, kalau besarannya itu masih sama dengan PMK 2024. Iya. Tadi kan saya sampaikan ya, salah satu ketentuannya itu harga jual rumah paling banyak itu 5 miliar rupiah. Nah, maka PPN DTP diberikan untuk harga jual sampai dengan 2 miliar. Jadi dari 5 miliar yang dapat fasilitas harga yang sampai 2 miliar. Nah, besarannya itu terbagi 2 fase, yaitu PPN DTP 100% tuh artinya mendapat fasilitas 100% ya, 100% PPN ya bisa dibilang. betul, dari harga jual maksimal 2 miliar ya. Kalau penyerahan BAST-nya itu tanggal penyerahan atau BAST ya, tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Sedangkan kalau masih ada waktu. Kan Kakak rencananya minggu depan kan, Iya, beli rumah ini. insyaallah. Kalau BAST-nya itu tertanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, maka dapat fasilitas PPN DTP itu 50% dari harga jual yang tengahnya, dari harga jual maksimal 2 miliar rupiah, seperti itu. Jadi setahun ini berlaku PPN DTP-nya cuma ada fasenya. Mirip kayak yang tahun lalu sebenarnya ya, Kak, ya. Mirip-mirip. Jadi ini masih ada waktu kawan pajak sampai bulan Juni, akhir Juni ya, Akhir Juni. untuk mendapatkan 100% PPN DTP. Tapi ya nggak usah khawatir lewat akhir Juni kawan pajak tetap masih dapat kok, mendapatkan insentif DTP ini, tapi ya 50% dan 50% tuh. Oke, jadi, cukup besar Kak, PPN DTP-nya bisa sampai 100% atau 50. Kesempatan kan Kak nih beli rumah 2 miliar. Yes, betul banget Kak Lana. Lalu Kak Lana, ini kan dari tadi kita bahas dari sisi pembeli. Ya. Kalau, dari sisi penjual, apa aja yang harus dilakukan oleh developer yang menjual rumah yang, eee, meman
menggunakan ini, fasilitas PPN DTP ini, Kak? Iya, tadi kan hitung-hitungannya apa semua dari sisi pembeli, oke. Penjual atau developernya biar sama-sama bisa gunakan ya, gitu. Karena nggak bisa hanya satu sisi saja atau satu pihak saja yang mengusahakan. Pihak penjual pun atau developer pun harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan, yaitu menggunakan kode faktur 07 atau kode faktur 04, gitu. Ada juga harus membuat laporan realisasi PPN DTP. Nah, faktur pajak tersebut, faktur pajak yang sudah dibuat ya, yang dapat fasilitas ini, dilaporkan oleh developer PKP penjual itu pada melalui SPT PPN-nya. Nah, kalau sudah dilaporkan itu sudah dianggap laporan realisasi PPN DTP-nya. Nah, yang mendapat fasilitas itu kalau dia laporkan paling lambat 31 Januari 2026 gitu. Berarti kan kenapa 31 Januari 2026 itu karena kan berlaku sampai masa Desember 2025. Batas akhirnya kapan lapornya? 31 Januari 2026. Jadi dikasih kesempatan. Lumayan lama kan sebenarnya. Oke, jadi yang penting dilaporkan di 31 Januari 2026 ya, Kak? Paling lambat ya, di SPT PPN-nya. Oke, jadi, tapi bisa aja ya, Kak, ada pembeli properti tapi tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP ini ya, Kak, Lana? Bisa bisa nggak nih? Kalau dari yang kita bahas tadi kan tidak semua transaksi pembelian rumah sih bisa mendapat fasilitas PPN DTP siswa PMK 13 2025 ini. Kalangan pajak dan developer PKP penjual harus memenuhi ketentuan yang diatur ya. Kalau di luar ketentuan ya nggak dapat dong. Nah, kawan pajak bisa tidak mendapat fasilitas PPN DTP kalau objek yang diserahkan itu bukan rumah tapak atau bukan rumah susun yang diatur di PMK 13 2025. Atau kawan pajak mungkin melakukan pembayaran pertama itu sebelum 1 Januari 2025. Dan terlebih lagi kalau penyerahannya kan ini harusnya, rumah siap huni ya, jadi udah jadi dan bisa siap diserahkan. Tapi kalau penyerahannya sebelum 1 Januari 2025 atau mungkin setelah 31 Desember 2025 itu tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP. Atau mungkin kawan pajak udah dapat fasilitas tapi dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah, itu pengecualian. Jadi tidak akan dapat fasilitas PPN DTP-nya. Juga kalau tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, PKP-nya atau penjualnya, si developer ini tidak melaporkan laporan realisasinya seperti yang tadi sebelumnya dan tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang, Kak Agni. Jadi ada banyak-banyak kok, hal yang bisa membatalkan atau menggugurkan fasilitas PPN DTP ini. Jadi, diberikan fasilitas, diikuti aturan lainnya. Tapi kalau terkait penyerahan yang sebelum 1 Januari 2025 seharusnya sebenarnya bisa menggunakan, fasilitas DTP Yang ketentuan sebelumnya ya, Kak, ya? bisa, yang penting juga mengikuti ketentuan yang sebelumnya, gitu. Juga sih sebenarnya, lalu Kak Lana, bagaimana kalau ternyata di kemudian hari ada yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan? Misalnya ya tadi kayak ternyata dipindah tangankan, Oke. atau mungkin, tidak BST-nya Mhm. di luar jangka waktu yang tadi disebutkan, atau ya nggak dilaporkan. Nah itu, gimana ya, tapi udah mendapatkan fasilitas nih Kak di, DTP-nya gitu. Itu bagaimana tuh, Kak? Ya pasti nggak dibiarkan dong, Kak Agni, pemerintah nggak akan biarkan tidak adil dan tidak patuh. Tidak adil kan ada yang mau patuh, mau sesuai aturan, harusnya dia yang berhak gitu kan. Kalau ada yang ngambil jatah dan kemudian ternyata dia nggak berhak, ya maka DJP diberikan kewenangan untuk menagih PPN-nya. Kalau yang PPN yang harusnya terutang ya, kalau ternyata ya melanggar ketentuan, misalnya itu objeknya beda. Bukan rumah tapak atau rumah susun yang dimaksud di PMK 13 2025. Atau mungkin satu orang entah gimana dia bisa sempat memperoleh fasilitas PPN DTP atas pembelian lebih dari 1 unit, Wah, gitu. Atau lebih dari 1 kali di tahun anggaran 2025 ini. Atau tidak memenuhi ketentuan pembuatan faktur pajak. Nah, satu seperti yang tadi Kak Agni bilang, dipindah tangankan, dijual. Ini kan bukan untuk dibisniskan, bukan untuk cari cuan. Atau BST-nya tidak didaftarkan pada aplikasi Sikumbang Kementerian PUPR, Kak Agni. Maka itu harus PPN-nya harus dibayarkan ataupun menjadi terutang. jadi, wah kawan pajak nih pemerintah kan sudah memberikan, fasilitas ya iya ya, di bidang perpajakan berupa PPN DTP salah satunya atas pembelian rumah
tertentu ya. Maka kita sudah bisa nih melihat bagaimana pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk dengan terbitnya PMK 13 tahun 2025 ini ya, Kak, ya. Seperti yang kalian tadi udah sampaikan, kawan pajak itu dapat memanfaatkan fasilitas PPNDTP sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PMK 13 2025 ini. Jadi, masih ada syarat dan ketentuannya ya, Kak, ya, diberikan fasilitas, insentif, tapi ya tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, Kak Lana, sudah, begitu padat ya informasi dan ilmu yang kita, sampaikan nih untuk kawan pajak kali Benar. ini. Baik, Kak Lana, nggak kerasa begitu cepat waktu berlalu dan telah banyak sekali informasi penting yang kita sampaikan untuk kawan pajak semua. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini, di PMK 13 tahun 2025 ini kan merupakan PMK yang mirip ya, atau bisa dibilang sama dengan PMK 7 tahun 2024. Namun diperpanjang masa berlakunya. Jadi kawan pajak yang belum sempat memanfaatkan insentif ini, masih ada waktu untuk memanfaatkannya, gitu. Semoga, Bola Sima Bijak episode 16 kali ini dapat menjawab kegundahan hati kawan pajak. Nah, kita sudah di penghujung, podcast kali ini. Mungkin ada sedikit, closing statement yang ingin Kak Lana sampaikan untuk kawan pajak. Nah, Kak Agni dan kawan pajak, PMK 13 2025 ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang hembusan angin segar ya bagi kita yang ingin beli rumah dengan harga yang lebih murah. Karena tidak perlu bayar PPN, karena PPN dan kawan pajak ditanggung loh oleh pemerintah. Jadi bisa dikatakan PMK 13 tahun 2025 ini apa ya tadi, promo atau diskon dari DJP. Kalau si Fans kok bilang diskon, weh seneng nih kalau di diskon. Promo. Ini tujuannya untuk mendorong bangkitnya sektor industri perumahan. Tapi kalau kawan pajak ingin mengetahui lebih lanjut, coba PMK-nya dapat di-download di pajak.go.id. Baik, luar biasa sekali kita ya Kak Lana, informasi yang sudah disampaikan, sudah memberikan, eee, ilmu lah untuk kawan pajak. Jadi yang mau memanfaatkan bisa memanfaatkan. Tuh, terima kasih Kak Lana telah memberikan pencerahan bagi kawan pajak terkait PMK 13 tahun 2025. Semoga kawan pajak yang mengikuti Bola Sima Bijak pada episode kali ini tidak gundah lagi nih untuk membeli rumah. Karena ini juga ya. Ya, dan jangan lupa kawan pajak untuk subscribe YouTube kita, follow Instagram KPP Pertama Maros di @pajakmaros biar mendapatkan, informasi terkini. Simak terus YouTube channel kita dan IG kita untuk update informasi tentang perpajakan. Terima kasih banyak untuk Kak Lana yang telah menemani saya di Bola Sima Bijak episode 16. Terima kasih juga kawan pajak yang telah menyaksikan episode kali ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.